Halo semuanya, saat ini saya sedang berada di Hulu Selokan Mataram di Desa Karangtalun, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk menyusuri Selokan Mataram ini dari hulu di Kabupaten Magelang sampai nanti di kawasan UGM Yogyakarta. Sepanjang kurang lebih 20 km dari total panjang 30 kilometeran. Selain berfungsi sebagai sumber pengairan, Selokan Mataram ini juga memiliki nilai historis bagi perjuangan bangsa Indonesia. Pembangunannya tidak lepas dari peran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menghindarkan rakyat Mataram dari kerja Romusa pada zaman Jepang dengan membangun Selokan Mataram ini. Saat ini saya berada di sebuah tempat di mana Selokan Mataram ini masuk di bawah Sungai Alami dan kemudian masuk di bawah perkampungan. Jadi ini posisi Selokan Mataram masuk di bawah jalan ini, kemudian lanjut lagi masuk di bawah sungai yang ada di depan ini. Nah, sungai ini kalau lurus ke sebelah kanan nanti ke Sungai Progo. Kita akan lihat aliran Selokan Mataram ini dari sebelah sini. Nah, ini masuk ke dalam sana. Kemudian kita akan coba lihat arahnya ini sudah tidak kelihatan Selokan Mataramnya dari sini. Kemudian dia akan masuk di bawah sungai yang tadi di depan sudah kita lihat. Nah, kemudian ada dua dusun yang dilewati oleh aliran Selokan Mataram ini, yaitu Dusun Gagan dan Dusun Kerajaan, masih di Desa Mbligo, Kecamatan Luar. Nah, panjangnya kurang lebih 900 sekian meter atau hampir 1 km di bawah perkampungan atau rumah-rumah penduduk. Nanti kita akan melihat tempat keluarnya Selokan Mataram ini di ujung sana di Dusun Kerajaan di Desa Mbligo. Saat ini saya sudah sampai di Dusun Kerajaan, tempat keluarnya Selokan Mataram ini. Jadi Selokan Mataram ini keluar dari bawah Dusun Kerajaan, kemudian diteruskan ke arah selatan, nanti menuju ke Yogyakarta. Jadi seperti ini tempat keluarnya, dan ini memang benar-benar di bawah perkampungan. Dan perkampungan ini juga aktif dipakai oleh warga, masih ditinggali ya. Di sepanjang selokan ini, di pinggir-pinggirnya juga ada jalanan yang sudah diaspal, yang sebenarnya berfungsi sebagai jalan inspeksi untuk Selokan Mataram ini. Namun penggunaannya tidak semata-mata untuk jalan inspeksi, tapi juga dipakai untuk jalan umum untuk warga di sekitar Selokan Mataram ini. Konon pembangunan Selokan Mataram ini tidak lepas dari siasat Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menghindarkan rakyat Mataram dari kerja Romusa pada saat penjajahan Jepang. Nah, untuk menghindari kerja paksa tersebut, Sultan HB9 ini menyatakan bahwa Mataram ini memerlukan selokan untuk menyuburkan wilayah yang kekeringan.
yang pada akhirnya Jepang menyetujui bahwa rakyat Mataram akhirnya dikerahkan untuk membangun selokan Mataram tersebut di kurun waktu 1942 hingga 1944. Nah, ini kita sudah sampai di satu percabangan di selokan Mataram ini. Ini di di dusun Beteng ya, masih di desa Meligo. Jadi di sini ada dua percabangan selokan Mataram ini. Yang sebelah ini adalah selokan Mataram yang nantinya akan mengarah ke kawasan Yogyakarta. Kemudian yang ini adalah percabangan yang disebut dengan selokan Van der Wicks. Nah, ini akan mengalir ke arah Sleman bagian barat, yaitu kawasan Moyudan, minggir. Kalau tidak salah ini sampai Kabupaten Bantul, tapi saya belum pernah untuk untuk menelusur hingga bawah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba telusur yang mengarah ke kawasan Yogyakarta hingga nanti di kawasan UGM. Nah, ini adalah jalan baru karena kemarin ada perbaikan atau perubahan jembatan di dekat selokan Mataram ini, sehingga ini dibangun jalan baru untuk inspeksi dan juga transportasi masyarakat. Nah, ini adalah satu pertemuan antara selokan Mataram dengan sebuah sungai alami. Nah, ini seperti ini. Di depan ini adalah sungai. Kemudian selokan Mataram di sini ini membentang di atas sungai. Jadi seperti ada tandon air. Ya, dia melintang di atas sungai. Jadi posisi sungai ada di bawah. Dan ini juga pernah dijadikan jalan darurat ketika jembatan di sebelahnya ini dibangun. Itu sungainya ada di bawah. Ini sekarang saya berada di Dusun Blaburan, masih di Desa Meligo. Nah, ini adalah pertemuan selokan Mataram dengan Sungai Kerasak. Nah, Sungai Kerasak biasanya besar ketika ada lahar dingin dari Gunung Merapi. Nah, ini selokan Mataram berada di bawah Sungai Kerasak ini. Jadi ini menembus kebun-kebun ini, kemudian dia masuk di bawah sungai. Dan di seberang sana, di seberang Sungai Kerasak itu sudah masuk kawasan Sleman Yogyakarta. Nah, itu mungkin nggak begitu kelihatan di daerah sana untuk masuknya di kawasan Sleman. Nah, kita akan lihat nanti di seberang sana lewat Yogyakarta. Nah, ini adalah titik keluarnya dari selokan Mataram masuk ke kawasan Banyurejo, Sleman, Yogyakarta. Nah, kebetulan di sini ini sedang dibangun proyek jalan tol yang menghubungkan Yogyakarta dengan Bawen di Semarang. Nah, ini adalah exit tolnya nanti untuk menghubungkan Sleman bagian barat dan Magelang bagian selatan. Jadi nanti tol Bawen Yogyakarta akan ada exit tol di kawasan Banyurejo ini. Nah, ini pembangunannya sedang berlangsung dan nanti di kawasan ini jalan tolnya adalah posisinya di atas selokan. Jadi posisi jalan tol nanti akan di atas selokan karena memang di beberapa kawasan Yogyakarta Gubernur DIY menghendaki bahwa sebaiknya jalan tol berada di atas lahan, jadi tidak begitu mengganggu lahan-lahan yang ada. Nah, ini masih di kawasan Banyurejo. Ini kita lanjut lagi untuk melihat seperti apa selokan Mataram ini di kawasan Banyurejo. Nah, ini masih sekelilingnya masih ada pembangunan jalan tol dan ini kondisinya seperti ini ya.
Nah, ini masih di kawasan Banyurejo. Ini selokan Mataram ketemu dengan sungai alami. Selain dia melintas di atas sungai, dia juga di atasnya difungsikan sebagai jembatan. Nah, ini sungainya nggak begitu kelihatan ya di bawah ini. Nah, ini sekeliling kanan kiri ini juga selokan Mataram sudah dimanfaatkan sebagai sumber pengairan untuk sawah-sawah dan kolam yang ada di sini. Di sini juga masih terlihat kesibukan proyek pembangunan tol Jogja Bawen. Memang untuk di Yogyakarta ini pembangunannya lebih dulu dibandingkan dengan yang di daerah Magelang, karena yang di daerah Magelang ini sepertinya belum dimulai. Sedangkan untuk di kawasan Yogyakarta ini sudah banyak sekali pembangun progresnya. Nah, ini saya sekarang sudah berada di kawasan Kecamatan Sayegan, Sleman, dan ini selokannya juga melintas di atas sungai. Nah, kemudian untuk pembangunan jalan tolnya ini mulai bergeser dari selokan Mataram, jadi agak menyimpang. Ini sudah tidak di atas selokan lagi. Ini pembangunan di sebelah sana, di ujung, dan ini selokannya di daerah sini, arah alirannya. Jadi ini kelihatannya mulai titik ini jalan tol nanti tidak berada di atas selokan. Itu jauh di depan sana ini kelihatannya jalur tolnya agak menjauh dari selokan. Saya kurang tahu persis nanti arah-arahnya kemana karena saya belum melihat master plan-nya. Nah, ini adalah selokan Mataram yang memasuki di daerah Telogoadi, Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, ini juga ada selokan yang melintas lagi di atas sungai. Kebanyakan untuk sampai di bagian-bagian bawah ya, ini kebanyakan melintas di atas sungai, tidak di bawah sungai. Kalau yang di bagian hulu kebanyakan ini masuk di bawah sungai, mungkin karena posisi elevasinya yang kalau di sini memang sungainya banyak yang di bawah ya. Kalau yang selokannya elevasinya agak di atas, jadi mungkin ini pertimbangannya kenapa posisinya selalu di atas sungai. Nah, ini seperti ini, dan view di sekitar selokan ini bagus-bagus banget ya. Jadi kita bisa melihat area persawahan dan juga kampung-kampung yang masih asri banget di sini. Ini adalah selokan Mataram yang sudah hampir sampai Ring Road Barat, atau tepatnya di daerah Westlake Resto ya. Dan di sana itu ada Sungai Bedok. Jadi selokan Mataram berada di atas Sungai Bedok dan sekaligus juga dijadikan sebagai jembatan.
Nah, ini di sebelah sana itu ring road sudah kelihatan ya. Itu adalah penampakan dari jalan ring road barat, tepatnya di kawasan Westlake Resto. Ini sudah mulai memasuki kawasan kota Yogyakarta. Nah, ini di depan sudah kelihatan Jogja City Mall ya dari daerah sini. Kalau daerahnya saya nggak hafal di sini daerah mana, tapi ini masih di Kecamatan Melati. Dan airnya di sini makin tenang karena permukaan air itu sudah mulai rata ya dengan sekitarnya. Nah, ini adalah di seberang Jalan Magelang, tepatnya di Kutu, di Kampung Kutu. Ini sudah mendekati ke arah UGM, atau ini sudah masuk ke kawasan kota. Di sebelah sana itu adalah Jalan Magelang, tepatnya di dekat toko elektronik Atakrip atau di dekat TVRI. Nah, ini adalah penyeberangan dari Selokan Mataram. Nah, ini di kawasan Kemawang di Sinduadi Melati. Jadi Selokan Mataram ini agak berbelok sedikit dibandingkan jalan utama ke arah UGM atau Universitas Gadjah Mada. Nah, ini adalah Selokan Mataram di kawasan Pogung atau utaranya UGM atau Rumah Sakit Dr. Sarjito. Ini seperti ini kondisi Selokan Mataramnya. Nah, saat ini saya sudah berada di kawasan utara Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada atau gedung PAU UGM di sebelah sana. Nah, ini Selokan Mataram juga masih mengalir di sini dengan tenang. Nah, nanti ke timur lagi masih panjang ya untuk Selokan Mataramnya. Namun untuk perjalanan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti video-video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.